Halo, selamat siang. Kita kedatangan Mioji ya. Ini keluhannya selip, fan belnya selip ya. Jadinya kalau misalkan Mas coba Mas, selipnya kayak ngomong Mas. Oke ya, ini udah kedengaran ya selipnya kayak gitu. Pokoknya kalau dipakai nanjak sedikit, digas agak kenceng gitu, dia selip. Ya, selip itu fan belnya selip. Kita langsung coba ya, bongkar di bagian area CVT yang bermasalah ini. Itu ada oli netes bro ya, halon. Oke ya, ini ada oli netes di sebelah sini, berarti kemungkinan besar di sel bagian dalamnya bermasalah. Kita langsung coba aja, jadinya kita coba hidupin ya. Ini fan belnya retak ya, kita hidupin dulu, maksudnya yang selip itu sebelah mana teman-teman biar ngerti ya. Ya wes, potong. Kita potong pakainya dulu ya, kita sambungin, tempelin di bagian sana ntar biar nggak terjadi kayak gitu lagi. Oke, kita hidupin ya motornya ya. Nah, ini berarti fan belnya selip. Oke, kita langsung bongkar aja ya bro. Ini bukan sisan anu nih. Awas naik tangan. Nah, ini harusnya sampai ke sini ya bro ya. Ini nggak sampai ini. Kita cek dalamnya sini bermasalah apa enggak. Oke ya, ini udah kecopot. Nah, ini kan tadi kan nggak sampai atas ya, nggak sampai atas. Jadinya performanya juga kurang kalau nggak sampai atas, karena ini keganjelan dari Nah, ini keganjelan dari sisa pelumasnya itu yang bikin trouble. Nah, ya kan? Ganjelan. Nah, harusnya gini. Jadi pelumasnya ini udah rusak ya. Maksudnya udah nggak layak pakai ya. Terus ini masalahnya juga ininya aus. Jadinya sebetulnya kalau misalkan maksudnya masih bagus, ini tuh nggak ada cekungannya ini loh. Nah, cekungannya ini ada cekungannya. Apa kita cuci dulu bro, biar enak ya bro ya. Saya terangin dulu ya. Penyebabnya bunyi tadi karena fan belnya slip ya. Fan bel slip itu ada berbagai macam ya penyebabnya. Yang pertama, dari segi fan belnya udah mulai aus karena mau putus kayak gini
ya, karena mau putus kayak gini. Yang kedua itu slip karena ini seal askreknya bocor ya. Nah itu seal askreknya bocor ya, yang kedua. Terus yang ketiga itu dari ininya cepung ya, ininya cepung, kita cuci dulu itunya ya. Oke teman-teman, jadinya ini udah saya cuci ya. Nah kendalanya yang sering bermasalah itu sebelah sini. Nah ini itu cepung ya, kan ada cepungan itu. Nah harusnya itu nggak boleh cekung ya. Ini gini, kalau sampai ini nyantol ke bagian sini, dia nggak mau lari naik ke atas ya. Kalau sampai cekungannya parah, ini berhubung ini nggak parah sebetulnya ini, karena kita tanyain orangnya dulu, ini mau diganti apa enggak ya. Ini kan biasanya gini juga, gini masalahnya. Jadinya antara permasalahan ada 3 itu. Yang satu di bagian seal askreknya bocor, terus olinya lari ke dalam CVT, terus ngelumasin bagian fan belt ini, jadinya slip juga. Yang kedua fan belt mau putus kayak gini, ini slip juga. Yang ketiga ininya cekung, ini loh yang sebenarnya. Kalau itunya cekung itu juga menyebabkan masalah ini, jadinya ada 3 itu. Kalau misalkan 3-tiganya rusak ya diganti semua bro. Kalau misalkan ininya masih bagus ya coba diganti seal sama fan beltnya. Terus ini kok bisa rusak kayak gini? Yang pertama mungkin faktor pemakaian, yang kedua mungkin faktor kurang pelumas. Jadinya pelumasnya tadi udah rusak, jadinya nggak ada pelumas lagi. Tadi kan berhentinya di bagian sini ya, nggak mau naik lagi. Nih sebelah sini nggak mau naik lagi karena ininya kehalang sama pelumas yang udah jadi keras tadi. Jadinya kalau menurut teman-teman ya, kalau misalkan ganti fan belt, harap wajib sampaikan ya ke yang nyervis, Mas, yang di belakang dibuka terus dikasih stempel ulang lagi Mas biar bagus ya. Karena kalau misalkan dikasih stempel itu bisa ngalusin itu loh, yang tadi stempelnya udah rusak jadinya bisa bagus lagi. Terus nggak bakal kejadian kayak gini, kemungkinan kecil sih kejadian kayak gini ya. Terus karena itu kadang-kadang juga saya kalau nemuin customer beda-beda, jadinya kadang-kadang pengen murah, kadang-kadang pengen bagus ya. Kalau pengen bagus harganya juga biaya kayak gini ada penambahan biaya lagi, karena kalau misalkan bongkar pasang kayak gini kan kita perlu masivity, perlu bongkar pasang ulang, perlu penyucian. Kalau orang-orang ada yang pengen ganti fan beltnya aja tapi asal murah ya, kita kasih fan belt ori tapi kita pemasangan mini kita pangkas, jadinya kita nggak bongkar di bagian belakang. Tapi orangnya kalau minta di bagian belakang dibongkar, kita ada cas lagi untuk pembongkaran di bagian belakang. Makanya teman-teman kalau misalkan bongkar belakang ya harap dikasih tahu mekaniknya, Mas itu yang di belakang udah ikut jasa ongkos dibersihin enggak, sama diganti pelumas yang pulih belakangnya gitu, biar enak juga. Oke, ini dibersihin Mas Ceng, kita bersihin dulu, terus kita ganti bagian seal askreknya ya. Ini kita tanya dulu sama orangnya diganti apa enggak. Oke ya, ini penampakannya setelah dibersihin, jadi ya emang bersih. Nah, terus ini penggantian seal ya. Sealnya kita ganti, kita copot dulu ya sealnya. Nah, terus ini dicopot dulu bagian ini, bulatnya ini. Kita pasang sealnya dulu ya. Ini bagian yang mau dipasang sealnya di sini. Untuk sealnya ya, nomornya 25355. Kita pasang hadapnya ke sini ya, pasangnya yang bebarengan, bareng maksudnya, yang masukin ya, biar nggak miring.
Oke ya. Nah setelah itu sudah, kita langsung pasang di sana. Baru ntar dimasukin ininya ya. Ininya dipasang dulu. Oke ya, kalau misalkan kayak gini, ini udah kepasang semua, kita masukin ini. Ini tujuannya biar pemasangan selnya bagus dan nggak rusak ya. Kalau sampahnya ini nggak dicabut, pasti ntar takutnya ngelipet, jadinya ntar ini selnya rusak. Kalau misalkan dipasang kayak gitu, nggak sesuai kayak gini ya. Oke, kita lalu pasang semuanya ya. Itu tadi tak tanyain orangnya belum dibales ya. Oke ya, ini berhubung orangnya katanya belum ada dana, jadinya kalau lekok kayak gini kita lurusin ya, lurusin seperti ini. Jadinya biar pin 3-nya itu nggak nyantol ya. Nah ini kan lekok kayak gini ininya ya, kita lurusin ya. Ini kan lekok ya. Nah kita lurusin seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini biar nggak nyantol ya. Lurusinnya pakai burcun sama anu ya, seperti ini. Ini burcun ya, seperti ini ya. Kita lurusin, kita hilangin itunya. Oke, ininya nggak tak masukin videonya, pokoknya gitu pakai burcun. Karena biasanya dolar kuning aku males ya, males ya. Kayak gini, ini kan lurus. Nah ini kan ada cekungannya, ini kan lurus ya. Kita rapiin biar lurus saja. Oke, yuk kita lanjut. Nah setelah itu, ini kan udah dibenerin tadi ya, biar nggak ada cowaannya. Ini satu paket gini udah dapat roller sama pelumasnya ya. Kita pakai yang ori semua ya. Kita nggak main KW-KW karena itu biar awet lah. Nah ini pelumasnya. Kita buka ya pelumasnya. Nah setelah ini kita langsung oles ke sini ya. Nah kalau misalkan selnya udah keras ya, ini diganti ya. Ini berhubung selnya masih bagus, masih layak, ini nggak apa-apa. Kita oles-olesin, pokoknya olesin seperti ini. Tujuannya biar stang padnya tuh di dalam gitu ya. Olesin dulu. Oke, setelah itu kita masukin ke sini ya. Nah kan ada sisanya, kita lepas, kita masukin sini. Nah pin 3-nya ini kita masukin ya ke dalam. 1 2 ya, 3. Oke ya. Setelah itu kita kasih stang pad di sininya juga. Kita penuhin aja. Oke. Oke, setelah penuh ya, kita langsung tutup ya, pakai ini dulu. Tutup. Nah, udah tertutup. Saya itu di sini dikasih juga pelumasnya, jangan lupa. Ini ada 2 laker ya, yang satu laker bambu, yang satu laker 6901-nya. Oke, sebetulnya semua magnetik itu sama untuk pekerjaannya ya. Setiap. Oke. Ya, kita lalu pasang yang lain, roller dan lain-lainnya. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya. Untuk ini kita ganti yang semua. Ininya masih bagus, U-nya ini ya. Kalau misalkan pakai langsam punya tek-tek-tek, berarti ini yang bermasalah kadang-kadang ya. Ini kasih pelumas sedikit ya. Kadang-kadang ini nggak dikasih pelumas sama
mekanik, tapi kalau saya di oke, terus kita pasang bosnya ya. Oke, kita masukin set ya. Set ya, ini ada ring Myoji. Ada ringnya ya, jangan lupa ya, ring kecil masuk set sini ya, set. Nah, masuk sini ini ya, set ya. O nya di luar, kalau saya set dipasang ini set. Oke, setelah itu kita langsung pasang di fan bell-nya ya. Ada tanda panahnya menuju ke depan. Oke, kita pasang satu. Ini jangan lupa ya, dipasang terus ini di amplas sedikit ya. Ini belum diamplas. Ini diamplas sedikit. Tujuannya biar lapisan oli yang mungkin stang pad yang nempel di sini hilang gitu ya. Kita amplas dulu bentar. Oke ya teman-teman, ini udah diamplas ulang. Kita langsung pasang. Caranya gini, terus ini ditekan. Nah. Oke ya, kita langsung pasang di gandanya, lonceng gandanya. Set, pasang ini, set ya. Setelah itu dipasang murnya. Setelah itu dikencengin bro. Ini udah dikencengin di depan ya, lupa nggak tak rekam. Yang di belakang kita kencengin yang di belakang. Agak. Oke. Nah setelah itu kita langsung coba hidupin bro. Takon-takon. Hasil jadinya ya. Ini sambil saya rem ya, ini nggak bakal bunyi udah kalau udah kayak gini, udah aman. Kita pasang terus kita coba naikin ya. Kita video kayak yang pertama tadi, dinaikin terus digas sambil direm. Kalau nggak bunyi berarti udah aman. Oke ya, dan untuk pakainya dilem kayak gini ya bro ya, biar besok kalau nyopot itu aman, nggak kayak tadi rusak-rusak terus. Kalau udah dilem kayak gini ikut sini udah pasti aman. Yo. Oke ya teman-teman, ini udah selesai ya, udah saya pasang. Yo, ini bekasnya dibawain ke orangnya. Nah setelah itu tak coba dulu ya, coba bunyi enggak. Tadi bikinnya sambil dulu aktif. Aman aja. Oh, aman. 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 Aman saya bro. Ya itu tadi untuk permasalahan slipnya ada 3 poin. Yang pertama fan bell, yang kedua dari segi sealnya yang bocor terus lari ke fan bell, yang ketiga emang puli sliding belakangnya itu agak rusak ya. 3 poin itu sebetulnya. Oke, terima kasih, selamat sore.